di podcast Ngelantur. Ngobrol edukatif bersama masyarakat arsitektur. Balik lagi gue Prudence. Dan gue Ivan. Ini kita ada narasumber nih. Kenalin siapa nih? Yang paling cantik. Aku Aurora. Gua Ai. Gua Fadli. Oh, ini dari angkatan 2020. Berarti 2020 ya? Berarti sekarang udah tingkat 3. Tingkat 3. Tingkat 3 ya, Bang? Semester 6 ya? Betul. Oke. Mungkin kita awal kenalan aja dulu kali ya. Kita dikit bicara tentang arsitektur kali langsung ya. Kan sekarang udah tingkat 3 nih. Maksudnya udah 3 tahun lah. Udah masuk ke perkuliahan arsitektur, pasti udah banyak lah yang didapat buat di arsitektur. Masa tegang-tegang banget Iya. sampai aja. Ya tengah kita tegang banget. Iya, kayak kita nggak interogasi kok. Enggak, bukan Iya. bukan sidang. Bukan sidang. Nah, mungkin di awal mungkin di awal Cerita dikit-dikit ya. Iya, cerita dikit-dikit sih kan sekarang tuh kan pasti udah banyak lah masuk ke arsitektur, terus juga pasti udah banyak sih karya-karya yang dibuat ya kan. Nah, itu kan pastilah ada arsitek-arsitek terkenal ya. Nah, yang buat jadi role model kalian tuh ada nggak sih? Maksudnya kayak gue nih terinspirasi nih dari dia nih, atau ternyata gue nggak ada gitu, gue menjalanin aja gitu. Iya, kayak misalnya ngeliat suatu bangunan, wah keren, gue suka ambil gitu inspirasinya. Ya, atau emang kayak, aduh, gue suka nih sama nih arsitek nih, maksudnya kayak pengen jadi kayak dia gitu. Nah, itu kalau dari kalian-kalian nih ada nggak sih kayak role model gitu? Siapa? Dari yang paling ngerti nih kayaknya. Siap. Oke, kalau ngomongin role model, sebenarnya kalau yang menginspirasi dalam desain-desain gue sih sebenarnya gue nggak ada satu orang sosok yang khusus gitu gue ikutin. Tapi kalau secara personal seorang kalau untuk gue pengen nanti karir gue sebagai seorang arsitek itu kurang lebih kayak dia, itu almarhum Ahmad Juara kalau gue tahu. Ya beliau itu arsitek yang udah senior. Kalau secara desain sih gue ya suka-suka aja, tapi lebih ke gimana dia berarsitektur itu banyak menginspirasi gue. Kayak dia tuh arsitek yang sangat ya desain dia tuh memang untuk manusia. Jadi maksudnya dia tuh nggak mencoba untuk aneh-aneh dan selalu untuk memikirkan alam yang dia ibarat dia tuh selalu menganggap bumi itu sebagai Tempat yang ditinggali. tempat yang ditinggali, dan manusia itu cuma mengolah aja, jadi nggak yang rusak gitu. Jadi nggak yang Ya. buat yang terlalu ekstrim atau gimana, cuman Ya maksudnya aja gitu. misalkan dia tuh dalam kalau mendesain itu, misalkan ada dia mendesain di sebuah pegunungan atau di tempat yang indah gitu, misalnya udah ciptaan Tuhan, dia tuh nggak pengen bangunannya itu melebihi ciptaan Tuhan itu. Jadi dia ingin, dia tuh low profile banget. Jadi pada saat gue ngeliat desain dia tuh kayak, oh ini arsitek nggak mencoba untuk melebihi karya Tuhan yang akhirnya ya itu yang gua akhirnya oh ya udah, akhirnya desain gua pun mengikuti seperti itu. Tapi kalau dari segi gaya arsitektur, gua banyak ngambil gaya yang satu arsitek tuh yang gua ikutin. Cuma secara inspirasi dari dia, kayak misalnya cara lu berarsitektur Ya mungkin ngambilnya dari prinsip dulu ya? prinsip utama gitu. itu tuh contohnya kayak ini bukan sih, kayak misalnya di suatu lahan itu tuh ada pohon, nah kita tuh nggak nebangin pohonnya, tapi Iya. kita mengikuti alur Ya pohon. bisa. Jadi intinya arsitektur itu nggak merusak alam sih. Jadi lebih ke gimana kita mengolah. Itu kan kita itu menyediakan ruang untuk kehidupan manusia gitu, entah untuk tempat tinggal atau tempat sementara berkumpul gitu. Tapi sebisa mungkin nggak merusak alam, itu prinsip utama. Nah, kalau dari Mungkin yang dari tadi ngangguk-ngangguk Iya. terus nih, Kak Aurora nih. ini dia udah mikirin jawaban gue apa ya, apa ya. Iya, silakan. Kalau dari aku sih, kalau secara desain sudah pasti Andra Matin ya. Wis, aduh. Cuman karena sekarang lagi suka banget arsitektur Indonesia kayak bambu, kayu dan lain-lain, itu lagi suka banget Yori Antan sih gitu. Kayak
suka banget yang Indonesia banget. Nah, berarti yang lebih organik gitu Iya. materialnya. Lebih ramah lingkungan juga gitu. Tapi seneng gak sih bikin bangunan yang menciri khaskan kebudayaan Indonesia? Kayak misalkan rumah adat ini apa emang seneng hal-hal yang berbau organik kan? Sebenarnya aku karena kebetulan waktu itu juga belajar yang di Bali gitu, jadi lagi suka banget sama arsitektur Bali juga gitu sih. Terus kayak pas dibaca-baca tuh ternyata Yori Antar juga bangun beberapa kayak tempat di daerah mana yang ternyata tuh rumah adat setempatnya gitu-gitu. Malah memperkembang desa-desa yang ada di sana gitu. Jadi suka aja sih gitu. Lebih ke arsitektur Nusantara. Nah, yang tengah tinggal yang tengah. Gimana Bang Ai? Kalau dari gua cukup berbeda dari mereka karena kalau yang gua rasain sampai sekarang itu gua masih belum nemu nih kayak patokan gua siapa, terus emang yang beneran gua suka atau gua idola ini tuh siapa, itu sampai sekarang belum tahu. Jadi kalau misalkan terus lu gimana kalau misalkan mau nentuin desain lu terpaku sama siapa gitu. Kalau misalkan dari gua lebih kayak ke kayaknya untuk sekarang ini kayaknya gua mau nyoba desain kayak ini dulu. Jadi gua masih belum bisa nentuin Maunya seperti siapa? iya, jadi kayaknya masih cukup explore buat semuanya dulu kalau gua gitu. Jadi lu lebih kayak nggak ngambil suatu tapi lu pelajarin aja semuanya gitu. Iya. Berarti kayak nggak ngambil patokan gitu ya? Betul. Apa lu mencakup apa yang lu rasa ini oke nih cocok sama gue gitu? Apa gimana? Intinya sih untuk saat ini kayaknya masih untuk saat ini doang, gue masih belum nemuin siapa-siapanya gitu. Tapi kalau dilihat-lihat kayak pada jago ini ya sering bikin SKP Iya, gitu, berarti bikin desain gitu. Tadi aja apa aja katanya harus di Photoshop kayaknya. Siapa tuh kayaknya siapa? Kayaknya yang tengah jago banget Photoshop ya. Jago, kayak pada sering render juga kali ya. Iya. Tapi kalau dari kalian sendiri ini kan kayak kalau tokoh-tokoh arsitektur nama itu kan mereka punya gayanya masing-masing ya kan? Nah kalau dari kalian sendiri, kalian udah punya gaya masing-masing gitu nggak? Atau pengen menonjolkan nih arsitektur karya gue gitu maksudnya identik gitu. Kalau gue pasti bikinnya kayak gini. Atau enggak lebih terkesan asal aja semuanya gitu. Ada nggak? Menurut gue itu proses ya maksudnya. Iya. Tadi yang dibilang Ai, kita masih explore. Iya. Oh, mungkin kayak dulu gue SPA, studi perencanaan arsitektur, kedua gue itu industrial. Terus yang SPA selanjutnya ya udah bio feeling. Jadi kayak masih belum nemu belum gaya ada yang pakem. gitu ya? Nah, tapi kalau preferensi sukanya di gimana? Misalkan kalau gue tuh lebih suka yang modern tropis yang sesuai sama iklim di Indonesia, Bang. Gue nggak terlalu suka ya ini preferensi. Maksudnya gue harus suka bangunan-bangunan klasik. Kalau di Indonesia ya maksudnya gue selalu menyocokkan ini bangunan tuh di mana dia berdiri gitu. Misalnya kalau di Indonesia ya sesuaikan lah sama lingkungan sekitar. Gue lebih ke itu. Tapi kalau untuk gaya desain mungkin sedikit banyak udah mulai nemu, tapi belum yang benar-benar pakemnya, dan itu masih banyak contoh dari luar. Ini nggak yang ciri khas banget tuh. Ciri khas banget belum. Itu proses sih. Bahkan arsitek yang udah puluhan tahun aja Iya. masih cari. Bahkan secara desain itu untuk menemukan hal yang emang lo suka banget dan itu ciri khas lo itu masih agak susah sih ya. Iya Karena susah. Namun kita masih mahasiswa. Iya masih belum. Lulus juga belum Iya. gitu kan. Tengah dulu nih gantian. Ya sama sih, masih kayak argumen gue yang pertama. Cuma kalau misalkan ya mungkin beberapa orang udah tahu kayak Ai banget nih. Iya, itu kadang-kadang ada keluar kata-kata kayak gitu kan. Gue juga bingung. Ya, tapi gue udah nemuin kayak jadi di mana desain itu kayak gue selalu menceritakan tuh ini gaya biofilik gitu. Kenapa gue kadang suka kelebihan naruh vegetasi banyak Lo tipikal yang banyak vegetasi. Jadi kayak yang gue lihat soal kayak banyak vegetasi itu kayak apa ya, first impression gue tuh kayak sejuk gitu. Jadi tapi lagi-lagi kalau misalkan biofilik harus mempertimbangkan lagi perawatannya gitu. Jadi yang pasti dipertanyakan sama dosen tuh gitu kayak kalau misalkan tema ini diterapin di proyek kamu gini udah nentuin belum kayak untuk perawatannya gitu. Pro cons-nya ya. Iya, betul.
Berarti kalau dari lu sendiri lebih suka hal yang biofilik dan berbau Iya, alam gitu sih. Ya. Juga lebih ke ya menyatu dengan alam atau lain. Kalau dari Kak Laura, Kalau dari aku juga sama sih, masih adaptasi banget kayak dari tadinya dulu kayak modern aja Iya. gitu. Tapi kalau sekarang lebih suka kalau bikin bangunan tuh ada ceritanya di balik itu. Oh. Misalnya kayak mungkin lebih kayak sustainable atau cerita tentang adat setempat atau ada background budayanya dan lain-lain gitu sih. Tapi kalau yang identitas banget mungkin gelap kali ya, harus gelap bangunannya. Berarti lebih kesannya ngambil warnanya yang Iya, satu iya. monokrom aja Iya, gitu. ya bener. sih gue ngeliat dari Instagram apa kayak itu Kayak nggak ada cerah-cerahnya tuh nggak ada. Itu gua gelap gitu kan. Iya. Iya, harus gelap sih. tapi gue mau nanya dari pertanyaan gue pribadi sih, maksudnya Oke. kayak opini kalian tentang bangunan modern tuh gimana? Karena sekarang nih banyak arsitek tuh kurang suka modern karena itu terlalu ada rasa dan terlalu kotak, terlalu putih flat gitu. Kalau dari kalian nih gimana nih? Kalau dari aku sih sebenarnya arsitektur modern itu banyak juga ya, banyak maknanya juga. Mungkin ada beberapa yang menyesuaikan budget, kayak misalnya tema industrial kan ya udah acian aja kayak gitu. Itu kan mungkin lebih murah dan ternyata bagus juga kalau digunain gitu. Tapi mungkin juga ada modern tuh yang menggunakan kayak ternyata materialnya mungkin udah sustainable, terus kayak ternyata walaupun modern tapi dia tuh tetap mengembangkan yang ada di sekitar situ, jadi nggak tetap baik buat lingkungannya gitu sih. Jadi tergantung sama desain dan prinsip mereka Eksekusinya sendiri. Iya. Belum ada jawaban. Modern ya. Sebenarnya nggak ada salahnya sih dalam berarsitektur, apalagi kalau dilihat dari segi seninya, seni kan nggak pernah salah ya. Iya. Modern kan waktu itu ya, modern itu kan sebenarnya rancu juga. Modern di zaman dulu sama modern di zaman sekarang tuh beda. Apa ya, definisi modern itu seperti apa gitu. Dia kan mengikuti zaman ya, maksudnya ya sudah seharusnya arsitektur mengikuti zaman dari segi material. Dulu modern itu lahir karena revolusi industrial atau Prancis ya, waktu itu ditemukan kaca sama baja. Akhirnya lahirlah arsitektur modern, sehingga bangunan-bangunan itu ya cenderung kotak, minimalis, maksudnya dalam arti segi fasadnya nggak menarik dulu dari zaman klasik berubah ke modern. Itu kan dan sekarang modernnya berevolusi lagi, Iya. modernnya menyesuaikan lagi, nggak yang sekarang kalau ngeliat gedung udah mulai bentuknya aneh-aneh nih. Nah itu yang disebut modern. Iya. Oh, setuju sih. Oh iya. Jadi ya. kayak makin modern. makin berubah ya. Jadi Iya, kata modern itu, berevolusi ya. iya, kata modern itu bukan berarti yang cenderung monoton, kotak-kotak gak punya identitas. Ya memang Mungkin untuk sekarang seperti itu. iya sekarang seperti itu. Mungkin nanti 50 tahun lagi kata modern berubah lagi, Iya. beda lagi. Oh bisa aja mungkin lebih apa ya? Kalau waktu tahun 90 nih modern itu kan kayak mobil mayang gitu, itu sekarang kan mungkin udah beda. Iya, Iya. itu beda-beda zaman, beda arti gitu. Lucu ya. Dan nggak masalah juga kalau emang banyak arsitek yang pakai gaya desain Iya. modern sih. Yang Bang A ini. Kok sama gitu Bang? Ya gimana? Kalau terakhir tuh ya udah tahu. Tapi kayaknya kalau kalian ini kan pasti kayaknya sering banget ngeliat, soalnya waktu itu pernah ke pameran, gimana ya, itu ngeliat karyanya abang-abang kita ini. Pameran mana nih? Ada banyak nih. Iya makanya pasti kan pernah sering lah kayaknya ikut sayembara. Bisa boleh dong cerita dikit-dikit aja sayembara. Cerita dari awal kita jadi atau Mungkin ketertarikan untuk ikut Iya. sayembara. gua misalnya Iya, lagi kalau gini Paling langsung semangat, tahu. paling semangat. Semangat banget. enggak masalahnya itu tadinya Iya, kita aja. kita bukan siapa-siapa, kita emang nggak kenal pertamanya. Oh, iya. Iya. Wah, siapa-siapa? Oke, jadi pertama itu kan kayak ada deh acara kita juga itu literatur, di mana yang menurut gua literatur ini kayak punya terobosan baru, di mana punya acara yang menurut gua bagus. Nah itu sayang banget kalau misalkan nggak diikutin. Nah kebetulan kita bertiga ini kan panitia, dan gua pertama tuh tertarik sama sayembara ini, tapi gua bingung kayak timnya siapa ya. Itu gua dia itu masih belum
kenal satu grup aja belum. Jadi kayak gue random aja nih, kayak dia kebetulan panitia, dia juga panitia, jadi Ajak gitu. kalian aja deh. Jadi kalau misalkan emang kita sibuk panitia, ya udah nggak apa-apa, nggak usah ngerjain, tapi kita selesai. Dari yang satu nasib. Iya. Jadi kayak sayembara tuh ya udah lah, kalau bisa, kalau enggak ya udah. Iya. Itu untuk pertama kali, jadi kayak alhasil mereka bisa, kita ikut. Nah mulai dari situ kayak yaudah deh, selanjutnya kita ikut lagi baru Iya. konsisten gitu. Tapi kalau kalian ini udah pernah ikut sayembara berapa kali? Aduh, berapa ya? Berapa ya? Udah Kalau banyak. kalau kita yang bertiga tuh sebenarnya belum banyak. Belum banyak. Maksudnya yang kita bertiga gitu. Oh, yang satu tim belum Paling banyak. empat Kurang lebih atau 4. 5 kali lah. Tapi Nggak kalau- banyak, sedikit kan? Itu banyak. Sedikit doang. Banyak loh. Tapi kalau sayembara tuh per individu apa kelompok ya jatuhnya? Iya. Bisa individu, bisa kelompok. Iya. Bisa maksimal 3 orang. Oh enggak lebih dari 3 orang rata-rata. Biasa. Kalau kalian lihat jarang sih yang Iya. 3 orang. Kalau kayak gitu kalian dapat informasi dari mana? Maksudnya kayak kalau ada Iya. sayembara Oh, nih. ada sayembara. Soalnya kayak sering banget ikut kan pasti banyak dapat informasi. Ya, dari humas lah, humas Dari itu. ya, terus ada info Banyak. sayembara di IG kan ada juga. Terus kayak ada yang nawarin biasanya ya, kayak karena kita udah ikut sayembara, jadi kayak orang-orang kayak ini mau ikut sayembara nggak gitu. Go forward gitu. Iya, Emang udah ada grupnya juga berarti. ada. Tapi buat nyiapin sayembara itu kan kurang lebih kan kayak bikin apa biasanya kalau sayembara yang sering kalian ikutin? Itu Kita sih bikin- paling sering public Public space. space, iya. Karena apa? Sayembara ya yang banyaknya itu. Iya. Kayak gitu ya? Heeh. Nah itu kalau buat persiapan itu gimana tuh? Itu kan karena bikin suatu rancangan ya. Kita sendiri kan ada matkulnya sendiri kan SPA. Iya. Nah itu satu semester aja kadang-kadang keteteran gitu kan kita ngerjain gitu. Iya, ini pas sayembara. Nah ini buat sayembara itu kan biasanya rentangnya waktunya pasti lebih pendek dong. Iya. Nah itu gimana kalian buat cara mempersiapkan apa Iya, gimana? apa bagi-bagi tugas. Nah, Pertama sih pahamin tornya dulu ya. Iya. Baca tornya baik-baik. Kira-kira apa yang dibutuhin sama panitia sayembaranya apa? Kalau dia nggak perlu ngumpulin DWG Dena, oh. potongan tapak, yang gak usah dikerjain. Iya, iya. Kadang karena kalian kerajinan nggak ngerjain itu pas dikumpulin, sebenarnya itu nggak dikumpulin itu biasanya kalau sayembara itu ya udah pas Panelin. panel A2 berapa lembar udah itu aja. Iya. Dan itu nggak perlu detail-detail banget karena ke sayembara itu sebenarnya kalian tuh lomba gagasan. Iya. Bukan kalau SPA itu kalian harus detail hasil Lomba angkatan. bangunan ya. Iya, lomba kalian bangunan, iya, kan. kalian harus detail denah, tampak, potongan, DTP, terus tampak, perspektif, renderingnya harus lengkap. Ya itu kan SPA. Tapi kalau sayembara ya gagasan aja yang harus diperkuat gitu. Hasil akhirnya ya dikebut dan sebisa mungkin selesai yang diminta sama Tor. Iya. Akhirnya waktunya tuh cukup efisien gitu. Walaupun kita juga akhirnya agak minus. Tapi kalau kayak gitu sayembara tuh lebih mementingkan tema ya, maksudnya apa bentuk bangunan, apa tergantung sayembaranya. Kalau kita sih biasa kan misalnya habis udah ada keluar tornya, kita oke besok baca tor ya gitu-gitu. Nah nanti dari situ biasanya ya adu pendapat, adu pikiran gitu-gitu. Jadi kayak misalnya Fadli maunya kayak gini, kayak Aing maunya kayak gini gitu-gitu. Yang susah ya sebenarnya itu kan karena mikir konsep, background dan lain-lain. Tapi kalau udah dapet ya konsep gitu-gitunya ya udah tinggal lanjut aja, kayak paling tinggal kurang apa Dena, kurang ini, dan untungnya kita saling percaya sih. Jadi kayak dari awal tuh kayak yaudah gue paneling, yaudah gue DWG, yaudah gue SketchUp kayak gitu. Jadi udah tinggal lempar-lemparan doang kalau udah dapet konsepnya gitu. Tapi pernah sampai kayak nggak kepegang gitu loh? Pernah. Pernah nggak? Pernah, maksudnya lagi-lagi kita kayak pakai sistem SKS gitu. Sistem Oh iya, iya. Itu ada di mana kita ya balik lagi hektik sama tugas gitu, Iya. terus sampai lupa dan besok tuh deadline itu tetap Iya. ada. Cuma alhamdulillah sih selesai. Iya. Tapi kalian tuh ngikutin gituan tuh emang bener-bener kayak pengen gitu? Apa ternyata suka banget gitu loh? Maksudnya kayak bikin-bikin Tertarik. desain gitu loh? Kayaknya Atau tertantang sih. Tertantang? Tantang sih. Karena kalau di perkuliahan kalian kan ada dosen dan mau nggak mau kalian harus nurutin apa kata Iya, dosen. iya. Kalau di sayembara kalian harus bebas Oh mungkin. iya sih, benar. Maksudnya bangunan seaneh mungkin bisa kalian Jadi bikin. kayaknya kalau bikin aneh pun gak ada yang nanya Nggak kan? ada, nggak Iya ada. sih. Kecuali jurinya nanti. Iya. Tapi kan maksudnya itu setelahnya kan. Kalau kalian nggak Iya. masuk ke penjurian dan ditanya-tanya, nggak, ya udah bisa lebih bebas kalau di sayembara. Itu sih yang paling
menarik kalau ikut sayembara dibanding Iya. kalau di SPA Iya. biasa. Karena kan kalau misalnya asistensi ditanyakan, kamarnya kenapa ini, kenapa Iya. ini, ini aja gitu. Malah Malah suka-suka jadi dosen. Iya. Iya. Betul. Di sayembara nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Berarti emang kebebasan untuk mendesain itu yang seru ya. Iya. Tapi dari yang gue lihat emang ada kesamaan sih, Van. Maksudnya dari kakak-kakak ini nih dalam desain kayak suka tentang alam ya, maksudnya Iya. tentang Iya, dari organiknya kan. pertama buat ngolah alam, yang ini suka banget alam, yang ini suka banget pakai material alam. Iya, benar. Itu nggak sengaja kayaknya. Emang kayaknya udah dipertemukan di literatur dan tepat banget ya. Tapi lo ada kayak skill yang gue jago banget di dalam SKP, jadi kayak kalian bagi-bagi tugasnya nggak Nah, tahu iya. buat apa-apanya. Iya, itu apakah plottingannya sama terus Iya, ataukah emang atau ternyata ketukeran. beda-beda gitu? Kalau misalkan sudut pandang gue, Iya. kalau misalkan kita mau ngikutin sayembara nanti, udah sering jalannya waktu, di mana kita kan brainstorm dulu ya, di mana dia ngelontarin ide, gue ide, Aurora ide, itu kumpul. Pernah di mana sayembara waktu itu kita fleksibelnya aja, kayak misalkan emang di saat waktu itu emang dia lagi kebetulan udah progres SKP, ya udah lanjut aja dulu. Kita jadi nggak ada ketentuan di mana lu harus ini, lu harus Iya. tugas ini, lu harus ini, nggak ada. Kita fleksibel aja, jadi Jadi lebih kayak ngambil aja gitu. Iya, kan. benar. jadi nggak ada ketentuan lu harus ini ya gitu-gitu nggak ada. Jadi secara langsung semua megang Megang, iya. job masing-masing. Jadi yang merasa bisa kerjain ya udah kerjain. Iya. Iya. Apalagi kalau udah tinggal sejam, pasti kita kayak, oh belum gubahan, belum. Kita baru- Iya. Sering banget. Amin. Sering 1 banget. jam. Tapi kayak gitu keburu, maksudnya apa? Keburu. Buru. Keburu. Buru aja. Itu emang ilmu kepepet emang. Iya, maksudnya yang paling. Tapi satu hal yang paling penting sih ya, itu dalam pelaksanaan kita fleksibel, bisa ngerjain semua. Tapi yang paling penting sih tetap harus saling melengkapi sih. Iya. Mungkin si A ini dia paling jago render. Ush. Oh, Gak bohong, ini Ngasal. let's hasil renderan dia tuh, kalau gue kalau ngerender tuh asal jangan pegang-pegang. Iya, iya. Jangan. hasil render dia tuh halus lah, rapi lah. Itu Hmm. kalau gue tuh render tuh asal jadi, paling tinggal di post production aja gue. Tapi hasilnya pun jadinya ya seadanya, kalau gue yang penting hasilnya bagus. Kalau dia tuh bener-bener Dipikirin ya, dipikirin arah-arah hasil rendernya bagus. Bahkan dia bagus lah, maksudnya hasilnya buat sinematografi banget. iya gitu, maksudnya hasilnya bagus, ntar tinggal di Iya. post productionnya dirapin lagi. Kalau misalnya kalau Aurora dulu tuh layout ya, Iya. lebih ke layout dia. Dia yang bisa bikin layoutnya tuh lebih rapi gitu, presentasinya tuh lebih menarik. Kalau gue tuh ya DWG, di struktur, yang arsi banget tuh ya, Fadil. modeling lah, modeling. Jadi Nanti- emang lengkap. Modelingnya pun kalau gue udah kelar tinggal dioper, mereka mau nambahin apa gitu. Iya. Kalau konsep kita ini Bareng-bareng ya. bareng-bareng nanti yang paling terbaik. Tapi kalau pertama kali kalian kan itu kan dikumpulin dalam bentuk apa? Panel ya? Iya. Iya benar. Nah itu kalau pengalaman pertama bikin panel itu kayak gimana tuh? Itu kan gue pasti ngeliat pertama kayak keren banget itu. Nah itu lu Peletakannya pertama kali ya? kayak gimana sih gitu bikinnya? Kan Kalau- nggak ada ilmu apa-apa, terus pengen bikin kayak gitu. Itu gimana? Maksudnya layoutingnya atau- Iya, layoutingnya. Kalau misalkan itu Udah pertama langsung jago gitu. enggak Oh. gue kan di tim itu kan ada Aurora ya. Dulu juga gue masih ya sampai sekarang sih maksudnya kurang fase soalnya. Jangan merendah. Tadi kayak jadi gue nyari referensi kayak soal panel kayak gini peletakannya bagus nih, kayak informatif, misalkan bacanya dari kiri ke kanan. Iya. Jadi gue ngelontarin ke grup kayak kata Fadli, kalau misalkan kayak gini gimana, oke enggak, coba dong kayak gini. Iya. Nanti Auroranya atau Fadli ngasih ke grup gitu. Tapi kalian maksudnya ikut sayembara tuh emang berbayar atau gratis? Berbayar. Kita selalu berbayar. Iya, Dulu selalu ya, berbayar. nggak ada yang gratis ya? Pengen sih yang gratis. Siapa tahu nanti Yang gratis, Tapi rata-rata rata-rata gratis gak sih? ada yang gratis, cuma itu open. Biasanya kalau gratis juga saingan lebih banyak. Iya. Oh, Iya. lebih Yang gratis itu biasa saya barang yang besar umum. Jadi Iya. arsitek-arsitek yang terkenal tuh saya ikut. Dan Iya. Gak mahasiswa. mahasiswa selalu berbayar. Iya. Tapi udah menang berapa kan? Ada kita menang. Itu mah nggak usah disebutin. Tapi dipajang pernah kan? Iya. Ini kan gimana sih?
Tapi kemarin kan gue sempat ngeliat juga nih, kita ke topik lain, gue ngeliat di SG kayaknya lagi pada rame-rame jalan-jalan. Kok langsung ngomong lagi gitu? Kayaknya asik banget jalan-jalan. Gue nggak lihat oleh-oleh sih, tapi di sini. lupa buat anak podcast. Iya, kan hidup sih. Iya kan. Nah itu kemana sih? Jogja. Ke Jogja. Iya, Jogja. Dalam rangka apa? KLA, kuliah lapangan arsitek. Itu ngapain aja kalau kayak gitu-gitu? Jalan-jalan sih. Itu jalan-jalan kah atau emang ada matkulnya? Ada matkul kan? Iya. Ada matkul. Matkul sama 1 semester kayak Iya, ada. Studi ekskursi ya kalau di Iya. ininya. Namanya studi ekskursi. Iya. Tapi programnya KLA. KLA kan udah dari tahun berapa ya? Iya. 2016 atau 17 gitu. Pokoknya dia tuh emang dari dulu kan biasa keluar negeri. Udah pernah ke Jepang, Uzbekistan, mana lagi ya? Singapura, terakhir Korea, terakhir kan Uzbekistan 2020 Covid. Akhirnya angkatan 18, 19 ya udah di sini aja sekitar Iya. Jakarta sama Covid. Nah akhirnya mulai lagi di angkatan kita tapi masih sekolah. Nggak tahu nanti angkatan kalian Mana ya? gosip-gosip sih. Ya, jangan disebutin, nanti gue berharap Nanti dikecewakan dibanding Tapi dikecewakan. kalau emang mau keluar negeri, mau. mau. Tapi kan- Siapin uang aja Iya, sih. siapin Itu aja sih ya, lebih effort di uangnya. Iya. Kecuali kalian udah nabung dari kita. Udah ada nabung belum ya? Belum. Kan semester besok kali dikasih taunya. Ah, Ya. iya. semester. Oh gitu ya. Iya, semester sebelum biasanya. Kemarin sih cuma di spill-nya kayak kemungkinan di luar. Kan Asik. ada beberapa. Iya, asik. Kan ada beberapa tempat. Berarti nggak apa-apa, gue nggak bawa oleh-oleh. Kabur aja kali ya kalau gitu. Tapi kalau kemarin tuh kayak emang bener jalan-jalan kah atau ada ngapain aja gitu di sana gitu? Atau ada tugas. Ada tugas atau emang kita belajar mandiri aja gitu? Itu gimana? Kalau di sana aja kita lebih fokus pelajarin si candinya mungkin ya, karena kan kita kan ke beberapa candi, terus sebelum berangkat KLA tuh juga udah pembagian tugas kan, ada yang misalnya videografer atau fotografer, jadi pas nyampe sana ya udah kerja masing-masing buat nanti outputnya mungkin video kayak gitu, animasi dan lain-lain. Dan Jadi- di kelas itu dipisah gitu kayak kebetulan gua sama Rara satu kelompok dan Fatih beda kelompok. Iya. Jadi antar kelas tuh dicampur gitu. Beda tuh dipisah dua kelompok. Bisa dua Jadi kelompok. per kelompok tuh per candi. Iya. Oh, jadi beda-beda, enggak satu kelas gitu apa satu itu apa bebas gitu enggak? Enggak, bebas. Dipisah dia. Absen sampai tengah. Kayak SPA aja. Iya. Oke, SPA aja. Iya. Dibagi dua dosen, ntar ada dosen pembimbingan, Iya. beda objek pengamatan. Iya. Berarti tadi outputnya bikin video apa? Video dokumenter sih sebenarnya. Video dokumenter ya. Dokumenter dan ya ada sedikit-sedikit penelitian tentang candi tersebut. Tapi ada bikin laporan gitu nggak, apa cuma kayak video? Video aja ya. Outputnya video, tapi di dalam video itu ada Harus tetap mungkin lebih detail. informasi. Iya. Ya, bukan video yang asal-asal. Iya. Vlog doang. Tapi kalau kayak gitu berarti apa aja sih yang dipersiapkan buat KLA? Uang. uang sih. Uang udah berjalan sih. Wow. 1,5 juta. Pakai disebut nominal. Sensor ya. Itu baru di dalam negeri. Iya. Iya. Wah, gimana ya di luar ya? Ya, Makanya siapkan uang. Jadi uang. bisa dikali 10 lah. Tapi kalau sekarang selain kuliah kesibukannya kan sekarang udah KP bukan? Ya, Di semester 6 ya? Semester 6. Ini sekarang pada KP semua apa gimana? Ini gue baru dari tempat Baru kafe. KP. Iya. Baru dari tempat kafe. Tadi dari habis pada KP semua apa Enggak. Gua Coba tanya yang habis ini gue rela-relain loh. Aku balik lagi ke sana. Iya, katanya abis ini dapat traktiran. Ntar kalau lapar katanya hubungin ketuplak aja kan? Siap. Oh, Ari ya. Gue denger KP tuh bisa dari semester 5 ya? Itu Iya. emang bisa, maksudnya beneran mulai semester 5. Padahal kan untuk matkul semester 6. Kalau setahu aku dari tahun sebelumnya kan karena angkatan 19 itu Covid. Nah, terus abis itu mungkin karena banyak waktu di semester 5, mungkin mereka memutuskan untuk Covid, ternyata pas diajuin ke dosen tuh boleh gitu. Tapi pas angkatan aku sih disaraninnya lebih ke semester 6 karena udah ada pembimbingnya. Kalau di semester 5 kan belum ada pembimbingnya ya, cuman
kalau misalnya kalian mau mungkin kan ajuin ke dosen kayak gitu. Kalau di SSC bisa ya? Iya mungkin kayak gitu. Cuman ya kalian bagi waktunya bakal susah sih karena kan Iya kalau sih. semester 6 udah ada waktu buat KP juga gitu kan. Tapi itu emang bagian dari mata kuliah atau emang ada program sendiri dari kampus? Ada Mata kuliah kalau nggak iya. ada Mata SKS. kuliah. Ada SKS ya? Iya masuk SKS. Dan itu wajib kalau kalian nggak selesai nanti Iya. ya harus Itu kan syarat. syarat nanti hasil dari KAP itu ada, ntar kalian sidang, ntar dapat sertifikat. Ada nggak Iya. sertifikat? Iya. 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 Sertifikat kerja praktek. Nah itu ntar dipakai buat syarat sidang. Iya. Syarat PA juga kalau nggak salah kemarin Iya, ada ada ngurus PA. ya. Berarti kalau misalkan belum KP harus ngulang lagi ya? Harus Ulang. KP. Iya. Iya. Tapi kalau KP, tempatnya di mana sekarang KP? Di itu Tanjung Barat kalau kalian ke arah Pasar Minggu, Nah, iya. terus ada lihat stasiun Tanjung Barat sebelah kanan itu ada proyek apartemen, bukan apartemen sih sebenarnya, itu kayak rusunami gitu. Oh, Itu proyeknya dari ya, pemerintah lah, BUMN. Nah itu di situ. Gue Mungkin di kita kontraktor. itu kali ya, bukan. MBKM apa? bukan. Itu lu di sana jadi ngapain? Itu kan gue dengar-dengar ada dua pilihan ya. Lu mau jadi kontraktor atau jadi apa satu lagi? Konsultan. Konsultan. Iya. Nah, itu lu jadi apa, Bang? Di kontraktor gue jadi quality control. Oh, Jadi kalau di proyek itu dia tuh ada kerjaan-kerjaan yang dimana sebenarnya nggak terlalu urgent, tapi apa ya, kalau nggak dikerjain juga bahaya juga maksudnya. Oh. Nah itu yang biasanya diserahin ke anak-anak magang kayak kita, kayak quality control misalnya pekerjaan pemasangan dinding itu ada yang belum dicat, ada yang belum diaci. Nah kita tuh yang keliling buat checklist mana yang bagian, terus kita hitung juga. Untuk pengawasan Nah gitu. ya mungkin itu bagian kerjaan-kerjaan yang itu banyak banget jujur, maksudnya kita ngitungnya secara manual dan checklist harus keliling proyek, dan itu mungkin capek juga dikerjain sama orang proyek ya. Akhirnya ada anak magang ini ya tujuannya untuk itu, tapi ya itu pekerjaan sih namanya sih quality proyek, quality control. Biasanya itu sih yang kita kerjain tiap hari. Berarti itu kalau lu KP itu lu ngajuinnya emang udah adakah tempatnya atau emang lu sendiri yang nyari gitu? Sendiri, kita tuh dari dosen nggak. Oh. Kalau kita ya nggak tahu itu. Kalau bahkan sampai sekarang masih banyak angkatan 20, nggak banyak sih, ada beberapa yang belum dapat Belum, tempat ya. KP karena Oh. Ada. apa sih ada? Karena nyarinya susah. Susah, itu iya. susah banget. Maksudnya ini mungkin lagi pelajaran juga buat kalian nanti ke depannya. Kalau emang bisa dari semester 5 dan maksudnya kalian seenggaknya kalau nggak Lebih KP-nya duluan ya nyari. kalau nggak KP-nya nggak Iya. mau di semester 5 seenggaknya Nyarinya, tempatnya iya. dari lo nyari Iya. di semester 5, karena kalau kalian baru nyari semester 6 akhirnya nanti keteteran di akhir, dan sidangnya itu jarak dari sidang ke kalian bikin apa cuma sebulan 2 bulan mepet banget gitu. Oh, iya, iya. Dan bayangin sampai sekarang masih ada yang belum tepat-tepat Iya, KP. banyak. Gimana itu kalau gue juga nggak tahu. Masalah deh. Tapi Ya, gua aja kalau ini. kalian ini kan udah dapat KP karena itu nyarinya tuh dari apa? Buat KP ini. Iya, apa sendiri Masih atau apa ada gitu? orang nawarin Iya, atau ordal relasi ya. kan? Iya, ke ordal ternyata. Mungkin Fadil dulu. Karena yang KP ya. Kalau gua dari bulan Januari kalau nggak salah. Dari bulan, nah itu gua telat tuh dari Januari karena nunggu surat dari, kan pertama itu ngaju surat dulu ke kampus. Nah itu balasannya entah kenapa lama banget tuh. Karena perlu ya. Iya, perlu banget. Balasannya seminggu 2 minggu gitu. Akhirnya baru bisa Januari, habis semester Januari kan habis semester ya. Pokoknya habis liburan dah, habis liburan tahun baru itu berapa hari, habis itu Januari cari tempat pertama yang gua ajuin itu di Tanjung Barat. Cuman itu tuh effort banget, maksudnya gua ngajuin surat itu berkali-kali, 3 kali. Jadi nggak Nggak direspon karena waktu itu perusahaannya proyeknya lagi slow progress, jadi dia lagi nge-hold dulu karena apa ya, pendanaannya ya biasa proyek pendanaannya lagi ini otw mangkrak nih proyek, tapi karena di sekitar bulan Februari ada panggilan karena proyeknya udah mulai bisa jalan lagi, akhirnya ya gue di situ. Tapi sebelum gue di situ, sebelum dapat panggilan itu gue nyoba ke beberapa proyek juga di Kemang, di Jakarta, gue kayak gini lah, maksudnya itu benar-benar nyari. Harus datang sendiri Iya, ya. kayak kalian lamar pekerjaan Oh, bohong, gue yang kalian dasangin berkas-berkas sampah. gitu. Kadang sampahnya juga enggak Membantu sama sekali. Iya, saya nggak tahu mas, coba samperin ya kan, kita nggak harus kan sapam itu sebagai penghubung kan antara ini ke orang kantor. Kita kalau kita yang datangin kayak orang aneh gitu, maksudnya Tiba-tiba itu siapa? kucuk-kucuk Iya, gitu. tiba-tiba datang ke proyek gitu. Jadi ya perjuangannya kalau di kontraktor itu emang ya gitu sih, makanya perlu waktu yang lama karena balasannya tuh kalian jangan berharap
sekali ngasih Iya. surat besok langsung udah panggilan boro-boro gitu. Jadi ya itu akhirnya Januari baru Maret. Tapi kalau kayak gitu, Tapi- kita boleh nggak kayak nge-apply ke banyak kontraktor? Apa kayak takutnya langsung diterima apa gimana? Jadinya satu kontraktor gitu aja. Kalau bisa sih lebih nggak apa-apa sih, maksudnya kalian kalau kamu nanti sebenarnya mereka tuh nggak nyarinya anak-anak magang kan, Iya. maksudnya mereka tuh nggak butuh banget, tapi Iya. kita yang butuh kan. Iya. Jadi kalau kita nggak ngambil tuh nggak masalah. Jadi daripada cuma satu berharap satu Iya. itu diterima, mending tebar jaringnya semuanya. Terus satu nyangkut kalian ambil gitu. Tapi kalau kayak gitu jadwalnya lu nyesuaiin ke dia apa emang lu suka-suka gitu apa? Kalau kebetulan di proyek gua bebas banget sih. Bebas banget berarti. Bebas banget. Yang penting tugasnya selesai. Oh, yang Dan- penting target lah. Iya. Mungkin ada deadline-nya tapi kayak yang penting nyawa kelar dia Yang itu penting, udah selesai. yang penting kelar. Kalian mau, gua aja pernah datang jam 3 karena harus kuliah dulu. Oh Harus iya. kuliah. Jadi Oh, berarti masih kuliah berarti kan? masih kuliah. Jadi ini uniknya kampus tercinta kita. Soalnya kalau di kampus lain setahu gua ada Convert Iya, Convert kan di kampus Iya, semua iya. kan? kampus kita tetap kuliah, akhirnya ya harus cari tempat kafe yang dia tuh mengizinkan kita tetap kuliah. Maksud juga ya. Iya. Karena ada teman kita juga yang dia tuh nggak boleh tiap hari masuk. Ada beberapa. Kalau online kan gampang ya. Tapi kalau offline Tapi kalau begitu dapat upah nggak apa kayak Nah iya. tergantung dari perusahaannya. tergantung. Tapi kalau di tempat gua enggak. Lu nggak digaji? Anak magang itu nggak digaji, cuma uang saku dan itu pun gua nggak dapet. Oh. Ya syukur udah diterima. Iya, tapi iya sih kayak dapat aja tuh udah. Iya. yang penting ada. Dibanding gitu. nyari-nyari Iya. susah-susah kan? Iya. Lagi kan cuma berapa bulan. Ini kayak dari tadi yang dua ini beda. Iya, dia Iya, duanya beda coba. Iya. Coba dong. Gue pengen denger ceritanya. Gimana Ya, Lu KPK apa emang ternyata udah kerja? Boleh dong diceritain dong Bang Ai. Pada ke-spill tadi ya. Mungkin udah ke-spill gitu. kalau dari gua ya sama orang-orang juga sih. Kalau misalnya bilang kerja enggak, MBKM sih ini jatuhnya. Masih MBKM? Iya, cuma MBKM ini include KP. Syukurnya itu. Jadi mungkin pas itu kali ya, karena kita kan dulu IAW seleksinya dari sana gitu, jadi karena udah seleksi duluan dari waktu itu, jadi mungkin dilanjutin ke MBKM yang sekarang ini kayak gitu. jadi jatuhnya untuk KP-nya ini kita jatuhnya konsultan. Iya, Oh, lu di konsultan? iya. Berarti beda kan? Beda. Nah itu dia ngapain konsultan? Kalau konsultan ini dan yang gua udah alamin ya, jadi ya kayak kita merancang satu sebuah proyek gitu sih, kayak ya kurang lebih kayak SPA gitu. Oh. Cuma dulu Cuma revisinya lebih. Oh, proyeknya beneran. Iya. Tapi kalau bisa milih lebih milih buat kontraktor atau konsultan? Kalau aku sendiri tadinya mau kontraktor kan, Iya. tapi karena ditawar yang ini, jadi ternyata juga enak juga gitu. Ya udah banyak. Oh, iya, Udah langsung Tapi kayak beda nih. Ini dibayar apa kan nih kalau ini? Aduh, lumayan. takut diserang. nanya aja deh. Ya jangan sebut nominal. Enggak, kan ditanya kan dibayar apa kagak, Bang? Kalau sebut nominal, gue nanya sih. Kurang tahu kayak maksudnya dibayar, cuma kayaknya bukan karena si KP-nya, cuma karena si MBKM ini. Iya. Jadi itu gua nggak ngikutin perkuliahan, jadi di convert beberapa Berarti lu sama sekali nggak kelas? kelas Kelas mata SPA kuliah tetap. utama. SP. Yang KLA. kuliah. SPS Iya. makan. KLA kan wajib, jadi nggak bisa di convert. Jadi gua harus tetap ikut KLA sampai SPA. Gitu. Jadi gua cuma kelas 2 ini. Iya. Itu lu jarang latihan di kelas lu. Kelas gue tuh dari berapa ya 36, yang MPK itu hampir setengahnya. Tapi kalau MBKM gitu informasinya, maksudnya itu kan bukan dari kampus kan? Iya. Itu Dari kampus sih. Dari kampus apa enggak? Kalau ini MBKM? kalau yang gua sekarang ini emang nggak dipublish gitu sih, jadi kayak kebetulan yang tadi orang bilang yang soal dari awal itu, jadi kayak dapat tawaran kayak lanjut ini enggak, terus Iya. kita sempat bimbang karena semester 6 kan ada KP, terus bilang kayak kita ada KP bu gini, oh nggak apa-apa MBKM ini KP, Oh, siapa jadi- yang nggak mau. Jadi
Jadi emang udah dikontak gitu kan. Iya. Iya sih. Jadi langsung sekalian MBKM dan KP gitu. Iya. Ya, emang agak beda tapi nggak apa-apa. Tapi pasti kata lo kan tadi juga seru juga kan. Kontraktor. Seru nggak? Seru Tapi nggak? capek. Capek. Capek-capek. Ya konsultan juga capek tuh. Sama kita setiap hari juga, jadi capek juga. Tapi berarti kalau lo emang lebih turun ke lapangannya kan? Iya. Sebenarnya gue tuh pengennya konsultan kan. Cuma karena Balikan. kan. grup KP gue Pengennya. itu bosen. Karena gue Oh, KP tuh ada grup. kayak bisa sendiri tapi biasanya kebanyakan grup. Kalau di kontraktor ya biasanya. Kalau konsultan tuh emang bisa sendiri sih. Dan kebanyakan juga nggak terima yang terlalu rame. Kalau kontraktor biasanya berempat maksimal kan. Kalau kalian mau sendiri juga bisa. Jadi kontraktor lo yang pakai rompi-rompi yang pakai. Iya, kayak Aku pengen tuh. emang Lu pengen foto-fotonya doang kan? Kayak kontraktor juga pengen kayak putih. Iya, pengen. Oh, kalau kontraktor tuh dapet itu. Iya, pengen kan? Pakai Instagramnya baru Iya. kan? Yang foto di atas gedung. Foto di atas gedung. Oh iya, soalnya yang bagian ini sih ya, ngecek-ngecekin. Berarti mungkin itu aja sih ya buat episode kali ini. Kayaknya banyak Informatif banget sih. Gue jadi mau jadi apa ya, kontraktor katanya udah gajinya maunya ini. Lo mah kayaknya emang mau gajinya doang. Iya sih. Mungkin untuk penutupannya kita closingan dulu. Iya. Boleh dong kata-kata buat penonton. Namanya Arkikes. sobat Arkikes. Sobat Arkikes. Arkikes. Arci. Arkikes. Arkikes. Coba boleh dong Bang kasih kata-kata. Aku kan anak bot ini. Pantun bapak dia pasti. Pantun. Enggak ada pantun enggak bisa. Apa? Dengan orang kayaknya udah siap coba Kak. Iya. Dia tadi di luar udah pengen. Badi dulu. Anak bunda Arsi bunda. Iya. Anaknya buat Yang anak nonton. Oh, iya. Atau nggak Pokoknya buat mungkin, mau lu ke anak bundar dulu boleh. Iya. Mau ke semuanya. atau nggak mungkin untuk kita yang harus mempersiapkan Ya, KP silakan. nih atau kayak apa-apa gitu. Kemarin kan tadi kan kata lu buat ntar gua nih buat nyiapin KLA apa KP. Nah, misalkan lu ya udah buat angkatan dulu satu ntar. Oke. Mungkin ini sesuai pembahasan aja kali ya tentang Iya. KP dan KLA. Sebenarnya makin lama nanti kalian ini tuh tahu kok kalau ternyata kuliah itu nggak bisa lagi main-main gitu karena Iya, benar. Nggak bisa asal tinggal. kalau semester tingkat 1, tingkat 2 mungkin kalian bisa main. Masih Masih ada Iya. dalam seminggu itu kalian bisa 2 hari, 3 hari main. Tapi kalau udah tingkat 3 benar-benar waktunya itu ya untuk kuliah gitu dan apalagi kalau yang sambil magang atau maksudnya di luar KP ya. Dan ini nanti persiapan KP dan KLA itu beda-beda ya. Nggak tahu ini semester di tingkat kalian itu seperti apa kebijakannya. Tapi yang gue bilang masalah kalau KP itu dipersiapkan sejauh mungkin dan tentuin kalau itu maunya di kontraktor atau di konsultan, cari teman untuk KP-nya. Kalau mau sendiri ya boleh, tapi kalau bagus sih berkelompok. Habis itu kalau untuk KLA ya lagi-lagi kebijakannya beda-beda, nanti tergantung kalian KLA-nya di mana. Tapi ya apa ya? Mungkin lebih ke ya itu lebih ke Siapin. uang sama objek pengamatannya kalian harus Jangan kasihkan ya. Iya. Oh iya benar. Maksudnya Iya sih. Itu kayaknya harus di-mention banget. iya. Kalian pahami, maksudnya kalian harus sadar kalau kalian itu kalian bukan jalan-jalan doang. Iya, soalnya kalau gue nganggapnya kan dia sekarang main. Tapi kalian lupa nanti tugas kalian itu apa Oh, sih iya. itu. Iya. Karena nggak bisa balik lagi apalagi kalau di luar negeri. Oh iya Nggak sih. mungkin banyak. Kalau ke Jogja mungkin kalau effort ya. Iya. Tapi gitu sih paling ya untuk kedepannya mungkin kalau untuk angkatan 21, 22 gitu ya. Terutama mungkin 21 untuk semester depan ya. Paling fokus kuliah itu harus fokus sih. Kalau nggak fokus, aduh, lewat sih maksudnya. Nanti repot di belakang. Mungkin kalau sekarang kayak ada nilai D atau C, bodo amat. Tapi nanti di belakang baru ketemu nggak harus harus ini mulai ya itu sih. Harus fokus kuliah harus fokus. Nah, dari Bang Ai kayaknya udah mikir banget kayaknya. Enggak, kayaknya udah ngejawab semua. Enggak dong, kan beda pasti pesan-pesannya. Beda nih. Apa itu? Ya sedikit semata dua patah Pencerahan kata. atau enggak?
soal perancangan aja kali ya. Iya, Soalnya boleh. kan gue sempat jadi kasu nih, jadi lumayan ada deh yang nanya pesan gue kayak kan cutting kalian kan banyak nih, entah referensi Google dan lain-lain cutting gitu kan pasti siapa sih nggak mau ngasih tahu kayak soal proyeknya atau tugasnya. Ya saran gua jangan mau bertanya dibanding lu cuma kasarnya tuh nge-focus tugas Oh, dibanding kopas Iya, nanya. iya. Nah tuh sobat Archicast yang masih bingung buat arsitektur, jago branding. Ntar gue share nomor. Dari Kalau dari Farah, Farora, Kalau dari aku sih tetap semangat, jangan lupa coba sayembara coba karena dari Farora. di situ kalian bisa eksplor desain kalian, bisa tanpa menjawab ditahan ya. iya menjawab permasalahan yang ada di TOR kayak gitu, dan jangan insecure karena desain kalian itu nggak akan pernah salah kalau di sayembara sih, gitu aja. Yang penting berani coba aja kan. Iya betul. Oke deh, mungkin segitu dulu kali ya. Udah banyak Segitu informasi yang kita dapat tentang KLA. KP KP sama sama Sembara. Sembara nih terutama. Oke, closing. Ya, Ya, terima kasih buat semua sobat Archicast yang udah nonton. See you next time. ya.